Malam teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam ini. Kita akan melanjutkan materi yang kita sampaikan tadi malam, di mana tadi malam kita sudah mencuplik beberapa materi, di antaranya adalah materi dasar yang itu wajib teman-teman faham semuanya. Saya akan memberikan flashback sebentar untuk mengingat kembali apa yang kita sampaikan tadi malam. Ya, sehingga teman-teman juga bisa lebih segar lagi ingatannya. Bagi yang teman yang belum hadir tadi malam bisa mengikuti lagi yang tadi malam kita sampaikan. Tadi malam selalu saya tekankan pentingnya memahami ilmu dan latihan. Ini yang saya tekankan di sana. Dengan ilmu tanpa latihan tidak ada gunanya nanti, hanya teori. Ketika kita nanti praktek, ketika kita entry di market yang bergejolak dan terjadi floating tidak bisa menyelesaikan. Itu namanya pinter ilmu tidak bisa praktek. Sebaliknya kita pinter latihan, tidak tahu ilmunya nanti tidak bisa kita berbagi untuk orang lain. Karena hanya bisa diri kita sendiri. Karena itu dua-duanya usahakan berjalan dengan baik. Kita menguasai ilmu, kita nanti terapkan di dalam latihan demo dulu. Ya, sekali lagi demo dulu. Kenapa saya selalu menyarankan demo? Ya karena demo ini adalah tempat kita untuk melatih keterampilan, tempat kita mengasah keahlian dengan risiko yang tidak ada. Artinya risikonya paling kecapean, kemudian pegel, mangkel dan sebagainya. Beda kalau kita menggunakan real. Kalau kita sudah menggunakan real, maka risikonya apa? Bisa berantakan, kacau, ekonomi bisa hancur, keluarga bisa berantakan. Karena itu janganlah kita alergi dengan yang namanya demo. Walaupun saya tahu dan saya paham teman-teman banyak duitnya. Tetapi daripada membuang-buang waktu dan membuang-buang duit yang banyak, mendingan disimpan dulu baik-baik buat latihan sampai mumpuni. Artinya sampai memahami, termasuk di dalamnya nanti teknik-teknik yang kita ajarkan. Sekali lagi kalau kita tidak bisa menguasai dengan baik demo saja, maka real pun nanti akan kacau. Ya, karena di sini ada yang namanya demo ini untuk menguji keahlian kita, menguji skill kita sampai di mana kemampuan kita. Kemudian meteranya seperti apa? Ukurannya kita itu bisa seperti apa? Ya, tentu kalau bisa ini diukur dari ending kita trading. Kalau satu hari kita 30, misalkan 10 transaksi lah. Ini endingnya masih rugi, berarti kita belum mampu. Dari misalkan 5 transaksi, ini berakhir dengan profit, berarti sudah mampu. Dan ini harus teruji dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak bisa satu hari 2 hari. 1 minggu pun sebenarnya belum ketemu ya. Karena bisa saja 1 minggu adalah faktor keberuntungan, marketnya masih bersahabat dengan kita. Karena itu diujilah yang dalam waktu yang cukup lama. Artinya kita nanti yang memahami, panjenengan semuanya nanti yang tahu, masing-masing trader nanti yang memahami dan menyadari. Dari hati nurani di sana akan muncul. Saya mampu apa tidak? Ya, kemampuan dari analisa, kemampuan dari membaca market, kemampuan dari keahlian kita untuk menyesuaikan perkembangan pasar diuji dari hasil trading kita. Ya, tidak ada gunanya kita keluar-keluar profit banyak, ujung-ujungnya hanya 1 kali transaksi habis. Maka ini tinggal cerita, tidak bisa digunakan untuk dasar lagi. Artinya teman-teman berarti belum mampu di sana. Jangan memaksa diri ketika belum mampu. Sekali lagi di awal saya selalu mengingatkan, karena betul-betul trading ini bisnis yang betul-betul high risk atau berisiko tinggi. Kenapa yang paling utama saya memberikan spirit? Karena nomor satu adalah yang mendasari kita semangat adalah dari spiritnya. Dari spirit ini maka akan muncul di sana mindsetnya. Mindset itu apa ya? Cara berpikir kita. Cara berpikir kita kalau salah, ya sudah berarti
Salah sudah. Kalau mindset kita mindset gambler atau pemain, maka yang ada adalah pasang dan menang atau pasang dan kalah. Ini adalah mindset gambler atau pemain atau penjudi. Jadi kalau mikir trading ini seperti hanya main domino, main kasino, ya ditaruh saja di sana, ditaruh misalkan buy, ditunggu. Ya, ditunggu ini tanpa melakukan satu analisa, tanpa melakukan suatu evaluasi, hanya menunggu. Kalau jenengan mungkin pernah dengar yang namanya togel, ya mungkin ya tetap analisa, tapi analisa apa di togel? Ya otak-atik mimpi. Maka ketika kita memasang di sana, ya pasang, kalau di permainan namanya pasang, maka di situ ada dua nanti, win, lose, menang atau kalah. Berbeda dengan mindsetnya adalah mindset dari trader. Kalau trader ini jangan berpikir kita jadi gambler, tapi pebisnis, penjual. Trading itu berjualan, trader itu penjualnya. Jadi kita bisnis, bukan kita ini berjudi, bisnis. Memang kalau kita tidak tahu ilmunya, maka jatuhlah menjadi judi, menjadi gambler. Tetapi ketika kita memahami dan menguasai ilmunya, di sana ada teknik fundamental, ada teknikal, kita kuasai dengan baik, maka di situ menjadi peluang bisnis. Bedanya apa bisnis dengan judi? Sangat beda sekali. Bisnis ini membutuhkan perhitungan yang matang, membutuhkan analisa, membutuhkan perbandingan pasar, perbandingan berita mungkin. Jadi di sana semuanya kita baca semuanya. Sementara kalau kita main kasino atau main judi yang lain, tidak ada seperti itu. Kalau trading itu besar sekali cangkupnya. Harus bisa tahu berita, harus tahu yang namanya teknikal. Ya, tahu sentimen market seperti apa. Semuanya harus difahami. Sering saya analogikan dengan pedagang. Kalau pedagang misalkan kita lihat kalau di dalam satu perdagangan konvensional, misalkan ya jual ayam misalkan. Jual ayam ini ada yang harga 20.000. Ya, ada 20.000, ada 18.000. Logikanya di dalam kita mau belanja, kita pasti mencari harga murah. Ya, belinya mesti harga lebih murah atau kulakannya. Kemudian dijual dengan harga lebih tinggi pasti. Kemudian kalau kita jual mesti di atasnya 20, 22, 23. Pasar juga begitu. Kemauan kita untuk menjual pasti lebih tinggi. Kemauan orang untuk membeli pasti lebih murah. Sehingga ada sentimen di sana. Bagaimana kita bisa membaca sentimen? Kalau di grafik nanti pasti candlenya dimunculkan di sana. Ya, contoh misalkan kalau di candlestick ya, misalkan begini. Dari awal begini, ini adalah buyer yang cukup tebal begini nih. Artinya bayarnya panjang, banyak di situ banyak orang membeli, tetapi tiba-tiba ada seller yang masuk dengan besar. Pernah begini. Nah, kalau jangan lihat semuanya pasar begini. Padahal di awal-awal ini sebelumnya naik, trennya naik semua. Mungkin begini, trennya naik. Tiba-tiba ada eh, candle warna merah yang panjang. Candle warna merah adalah melambangkan seller yang panjang masuk di sana tanpa ada indikasi, tanpa ada petunjuk di sana. Apa yang menyebabkan seperti ini? Tentu yang namanya sentimen kayak di pasar tadi. Sentimen itu tidak bisa kita deteksi lebih dini. Contoh begini, tiba-tiba ada yang di luaran sana 20.000, 18.000, tiba-tiba ada yang jual harga 16.000 misalkan. Ya 16.000. Pasti kalau ada yang lebih rendah begini, konsumen ini pasti lari ke sini semua. Logika ini. Logikanya begini. Jadi kalau ada orang yang lebih rendah, maka konsumen akan lari ke sini. Maka yang di atas ini
tidak akan ada pelanggannya. Artinya akan turun, penjualannya akan turun. Maka yang besar-besar ini pasti nanti juga mengikuti. Kalau memang marketnya sudah mulai turun. Kalau ini tidak turun, kenapa? Apa efeknya? Ya tentu tidak laku, sama dengan market ini. Kalau naik terus, satu sisi yang menjual itu enak, tapi yang membeli ini susah. Dolar, ketika dolar itu misalkan menguat, dolarnya naik kuat, maka bagian ekspor itu tentu akan sangat berlimpah keuntungannya. Tetapi di sisi lain, impor yang mendatangkan barang dari luar negeri yang membayar harus dengan dolar, itu pasti keteteran dan bisa mengalami kerugian. Kenapa? Karena ada biaya yang lebih tinggi lagi karena gara-gara dolarnya naik. Misalkan pedagang onderdil. Onderdil ini tidak bisa dibuat dalam negeri, maka dia mendatangkan dari Jepang misalkan, dari Jepang. Beli di Jepang itu tidak laku, uang rupiah itu tidak laku. Non saya mohon maaf ya. Uang rupiah tidak laku di sana. Maka standar internasionalnya dia harus menggunakan USD. Nah, ketika dolarnya naik, otomatis ya rupiahnya kan kecil. Ketika kita beli, akhirnya membutuhkan uang rupiah yang banyak. Ya, tentu akan mempengaruhi hasil penjualannya. Kenapa? Karena kenaikan itu akan dicas atau dimasukkan di dalam harga jual nanti. Sehingga on the deal misalkan Shockbaker misalkan harganya awalnya 20.000 karena US dolarnya naik atau dolarnya naik, ini bisa jadi 25. Ya, jangan dikira selisih 5.000 ini tidak berpengaruh, sangat berpengaruh di konsumen bawahnya lagi. Dan seterusnya. Inilah kenapa ada market yang tiba-tiba datang. Dari dolar tinggi tiba-tiba nanti ada pemilik dolar yang menjatuhkan harga. Tadi kayak di ayam tadi ya. Tiba-tiba harganya kalau misalkan dolarnya sekarang 14.500, ada yang ditawari, oh saya ada bisa berani di 14.200. Maka pencari dolar dia akan mencari harga yang lebih murah di sini. Ketika penjual dolar ini diserang oleh banyak konsumen, otomatis yang penjual yang harga 14.500 tadi hanya ngaplo, hanya melongo saja. Karena diserang harganya lebih murah, ini kenapa? Kok tidak ada yang beli ke saya? Ternyata ada yang lebih murah. Maka mau tidak mau ini pasti diturunkan juga nanti. Bisa saja ini saking pegelnya antara pedagang, mungkin jangan pernah dengar yang nama sentimen itu. Dari 14.500, yang lain 14.200, saya berani 14.000. Mungkin seperti itu. Dan ini akan berpengaruh dengan naik turunnya candle seperti ini, dipengaruhi oleh penjual dan pembeli yang ada di seluruh penjuru dunia. Oke, ini mindset ini harus ditanamkan biar teman-teman tahu untuk membaca candlestick nanti begini. Ya, membaca candlestick berbeda kita membaca indikator. Kalau indikator gampang. Contoh ya. Ya, contoh saya juga punya indikator. Saya dulu belajarnya di indikator sama. Ya, saya dulu juga sama belajarnya juga indikator, kita beli dulu macam-macam juga indikator. Seperti apa indikator itu? Macam-macam. Contoh begini. Nah, ini adalah salah satu indikator. Dulu saya awal juga begini, menggunakan indikator yang banyak begini. Ya, akhirnya apa? Lama-kelamaan saya jadi pusing, benang sana, benang sini, tarik sana, tarik sini, saya jadi pusing. Bukan malah saya pinter, bukan saya bisa profit, tapi malah kacau. Katanya nanti kalau misalkan dua benang, dua garis ini bertemu menjadi satu titik, dia akan bergerak berbalik. Atau sebaliknya, ternyata begitu sambung, malah sebaliknya. Ini yang membuat saya kacau. Makin banyak indikator, makin kacau saya.
karena hanya mengandalkan indikator ini. Sedangkan kita mempelajari teknikal yang ibunya, bahasa induknya ini adalah membaca yang namanya candlestick ini. Ini indikator yang paling akurat. Ya, tidak ada yang mengalahkan indikator selain candlestick ini sendiri. Karena candlestick ini sebenarnya indikator. Kalau merah panjang ini berarti di sana sellernya banyak. Artinya pemain seller banyak orang menjual, tidak ada yang membeli. Karena harganya anjlok. Dia tahu ke depan harganya anjlok terus, maka dijual. Kalau dari jual nanti bisa rugi. Sebaliknya, ketika ada market yang bergerak naik, ya ini berarti banyak orang membeli karena harganya cenderung mau naik. Kalau harga cenderung mau naik, maka akan berlomba-lomba untuk membeli. Kayak bensin itu, kalau harganya mau naik, besok lusa mau naik sampai jam 12 malam bahkan sampai pagi ditunggu. Ya karena tahu besoknya naik. Ya sama dengan begini, akan ditunjukkan dengan candlestick seperti ini. Nah, sekarang bagaimana membaca candlestick? Ya, kemarin bahasa di awal kita sudah eh, membahas mengenai support dan resisten. Yang kedua adalah ring. Saya akan coba mengawali dari support dan resisten dulu, biar teman-teman juga nanti memahami seperti apa support dan resisten itu. Misalkan eh, hari kemarin ini saya tandai ya, ini anggap kemarin ya. Kemudian untuk membaca atau menentukan titik support dan resisten, ya titik support itu titik benturan di bawah, titik resisten itu adalah benturan di atas. Sehingga ketika benturan itu nanti ditembus, dia akan lanjut. Sebaliknya ketika benturan itu nanti tidak ditembus, maka dia akan kembali atau mantul. Jadi yang namanya support itu selalu di bawah, pantulan artinya pertahanan di bawah, yang resisten pertahanan di atas. Terus bagaimana menentukannya? Perhatikan ketika satu hari di H1 jangan lupa 1 jam sekali ganti candle, time frame-nya H1, perhatikan yang kemarin, ini candle yang kemarin dianggap kemarin ya. Kita misalkan yang hari ini masih pagi-pagi jam 6 belum terbentuk. Ya, sudah muncul satu candle, minimal harus satu candle terbentuk. Selesai, bukan masih berjalan tapi selesai. Berarti sudah bergeser jam 7. Artinya candle pas ganti hari ini sudah muncul. Maka kita bisa jadikan patokan untuk kita menentukan support dan resisten. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita cari titik rejeksi atau titik penolakan ekor bahasanya yang terdekat. Ini, kemudian ini. Yang terdekat yang mana? Antara ini ke sini atau ini ke sini, yang terdekat sini. Tetapi ini terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Maka kita bisa mengambil yang sebelah bawah yang ada rejeksi di atasnya. Ini kan rejeksi, penolakan semua, ada ekor semua, maka ini dinaikkan. Nah, di antara titik-titik atau ekor-ekor inilah yang paling dekat dengan artinya yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kalau ini terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Nah, untuk menentukan seperti ini juga harus perlu latihan. Kemudian kalau satu sudah terbentuk, satu ketemu, maka yang di atasnya diukur aja sama dengan ini. Jadi misalkan ya, kita ukur naik ke atas sama dengan titik bawahnya. Kalau satu sudah terbentuk, satu candle bukaan sudah terbentuk, maka kita baru mencari titik support dan titik resisten. Titik support dan titik resisten itu diambil dari ekor di sebelah kiri, yang terdekat itu adalah sebelah kirinya atau di hari kemarin. Kita lihat ekor yang banyak berjajar tinggi, kalau kita menggunakan ini sangat tidak mungkin karena bukanya di sini.
Kalau kita gunakan di atas, ya, ini kita lihat jaraknya terlalu dekat. Ya, kita tentukan paling ujung ini adalah area paling dekat dan paling panjang ekornya. Ya, paling dekat dan paling panjang ekornya di sana. Kemudian yang di bawah yang mana? Atas kita lihat, kemudian yang bawah kita lihat juga. Ini adalah ekor yang paling panjang di bawah. Nah, sekarang dari dua atas bawah ini kita bandingkan mana yang lebih dekat dan masuk akal. Kalau kita gunakan yang atas ya bisa saja. Misalkan kita gunakan yang atas ya. Kita gunakan yang atas berarti yang atas adalah resisten, yang bawah ini sesuaikan dengan yang atas. Kalau kita menentukan sekali lagi, kalau kita menentukan titik support resistennya begini, ini terlalu dekat. Yang begini terlalu dekat karena titik support resisten pada dasarnya adalah benturan, adalah titik benturan, di mana di area itu nanti akan memantul atau sebaliknya dia akan lanjut. Oke, pelan-pelan akan saya coba terangkan sedetail mungkin. Sekali lagi, untuk mencari titik support resisten, cari yang sebelah kirinya, ya paling dekat adalah hari yang kemarin, mana ekor yang panjang dan rasional dekat dengan titik bukaannya. Contoh kita buat dulu, ini masih gerambiangan dulu. Ini taruh di atas, kemudian ini taruh di bawah. Titik ekor yang paling panjang di atas dan di bawah. Kenapa tidak menggunakan di sini? Ini ada ekor juga. Perhatikan jarak dengan titik atau dengan candle pembukaan. Candle pembukaan itu yang ini. Ya, kasih warna highlight biar kelihatan. Ini adalah candle bukaan di time frame H1 sekali lagi ya. Candle bukaannya. Kemudian dari yang atas tadi sama yang bawah kita logika. Mana yang kira-kira masuk akal? Kalau ini dengan yang bawah ini titik supportnya tentu terlalu jauh. Bagaimana kita bisa melihat jaraknya ini loh terlalu jauh. Sangat tidak mungkin satu hari hampir jadi support begini nih. Jangan, ini terlalu jauh. Jadi kalau ngukur terlalu jauh jangan. Kemudian kita logika lagi. Kalau yang atas bagaimana? Yang atas terlalu dekat, jangan. Karena itu yang di bawah ini tidak masuk akal, dinaikkan dari yang sini. Kira-kira masuk akal enggak? Kita lihat pasangannya. Kalau GU, GBP USD ini masih terlalu jauh, separuh ini terlalu jauh. Nanti kita tidak bisa mengenali lebih dini, maka kita geser yang lebih dekat lagi. Ini adalah jajaran ekor yang paling sering ditolak di sini. Ini adalah ekor-ekor yang sering ditolak. Ketemu di sini naik, jadi tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus ini tembus dalam artian volume tebal. Dia hanya ekor kembali. Maka kita buat ini adalah titik supportnya. Sedangkan titik resistennya atau di atasnya, benturan di atas, mungkin ada yang belum paham dengan support dan resisten juga. Oke, saya kasih oret-oretan begini. Support dan resisten kalau ya ini ibaratnya ini harga di tengah ini adalah bukaan. Support ini adalah benteng pertahanan di bawah. Ini namanya support. Kemudian yang atas, benteng pertahanan atas, ini namanya resisten. Benturan atas, benturan bawah. Kalau benturan bawah ini marketnya nanti bergerak naik turun sampai menjebol garis support ini dalam bentuk volume tebal ya, sekali lagi bukan ekor. Sudah selesai jadi candle, kemudian berikutnya ganti candle berikutnya di sini, maka ini namanya breakout. Sudah lewat dan tebal, ini namanya breakout. Bahasanya adalah nembus gitu aja. Sebaliknya yang atas kalau misalkan ini naik turunnya sampai nembus titik atau garis yang atas resisten ini, maka ini namanya breakout. Kalau breakout begini, maka candle berikutnya nanti dia akan naik. Sebaliknya yang ini dia akan turun. Sehingga apa?
ada peluang di sana kita. Kita bisa ambil posisi di sana dan bisa mendapatkan profit dari breakout-nya itu. Oke, saya kasih visualisasinya dengan di marketnya. Yang tadi kita tentukan titik support resisten begini. Titik supportnya tadi sudah ketemu. Maka resistennya adalah buat keseimbangan jarak antara titik support ke candle bukaan. Kemudian resistennya berarti candle bukaan ke titik resisten harus sama. Berarti kita sesuaikan ini dan ini sama. Jaraknya maksud saya, jaraknya ya. Kalau saya garis ini jarak ke sini ini harus sama dengan jarak ke atas. Ya, begini. Ya, silakan kalau tidak jelas, tidak paham langsung di chat saya nanti biar saya review. Ketemu keseimbangan begini. Maka inilah titik support dan resistennya. Yang atas itu resisten, yang bawah support. Perhatikan, ketika dia naik turun, kemudian dia menjebol garis ini kalau kecil begini bukan breakout-nya, bukan menjebol. Ya, sekali lagi yang breakout itu harus tebal. Ini masih membingung, ini yang begini ini masih ragu, jangan. Ya minimal panjang. Panjang itu bisa ya 3 kalinya ini. Di luar garis atau menembus garis supportnya, maka dia akan lanjut turun. Sebaliknya, ternyata pas di area ini dia ditolak. Ini buktinya ada ekor ini. Jadi ada ekor di sana, kemudian ini hanya ngepres. Kalau ngepres berarti kita tidak bisa jadikan sebagai tolak ukur. Maka kita tunggu sampai betul-betul ada breakout lagi. Kalau di candle berikutnya merah nanti tebal ke bawah, maka di situ peluang kita ambil posisi sell. Tetapi kenyataannya di candle berikutnya dia turun sebentar, kemudian naik ke atas, kuat sekali. Nah, selanjutnya kita lihat perkembangan candle berikutnya. Ternyata naik terus naik. Nah, ini namanya breakout begini, yang tebal begini breakout namanya. Bukan mepet, bukan nanggung, tetapi tebal. Ini namanya breakout. Artinya kalau breakout di atas berarti kita ada peluang buy di sana setelah ganti candle. Artinya setelah candle itu selesai, bukan masih running, masih berjalan, tetapi setelah candle itu selesai ada peluang buy di sana. Artinya marketnya akan terus bergerak naik. Kalau kita sudah meyakini seperti ini, sudah ada peluang seperti ini, tahu bahwa kedepannya dia akan naik, maka kalau kita ambil buy pastikan untung. Ya pasti kita dapat profit. Berapa profit kita? Ya tentu nanti berbeda-beda masing-masing orang. Nanti akan saya kasih perhitungannya. Atau misalkan nanti terbiasa dengan profit yang sering dilakukan, ya kerjakan. Jalani saja. Karena tiap orang, tiap trader tentu punya batasan sendiri kita profit. Profit itu keuntungan. Jadi kalau keuntungan masing-masing penjual itu berbeda. Saya mungkin untung 100, mungkin teman-teman enggak mau, terlalu kecil, saya nunggu 200, saya nunggu 300. Ya, masalahnya kalau untung semakin banyak, potensi orang beli lagi itu kecil. Kalau jangan ngambil keuntungan terlalu besar, orang satu kali beli selesai, besok enggak kembali lagi. Ya, tetapi ada kalanya nanti juga kita jual lebih besar, ada kalanya jual lebih kecil, tergantung bagaimana marketnya. Kalau marketnya market trend itu apa? Berarti kalau misalkan menjelang hari raya, kalau kita jual konvensional, ada kalanya kita jual untungnya lebih besar. Kenapa? Karena ada musim, ada tren di sana. Sama dengan begini, kalau tren, ya kita bisa dapat untung lebih. Ya begitu. Contoh ini sudah breakout, di candle berikutnya kita bisa ambil posisi buy di sini. Oke, perhatikan. Kita ambil buy di sini. Setelah buy ternyata turun. Nah, turunnya ini tentu minus kita. Namanya floating. Floatingnya 140 pip. Masih dalam batas normal.
Kalau di Wijaya Trading masih dalam batas normal. Biarkan saja, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena trading itu selalu pasti ada minnya. Jangan demam kalau ada merah, greweli, kalau ada merah langsung grogi dan akhirnya bingung mau diapakan. Selagi masih dalam batas kewajaran, biarkan saja bergerak. Ya toh juga nanti ada masanya, ada batas toleransi saya maksimumnya. Kalau masih dalam batas toleransi biarkan. Akhirnya cuma 140 pip, akhirnya kembali ke atas. Nah, kita profitnya 275. Artinya 275 pip itu keuntungan kita. Kemudian berapa banyak profit dalam bentuk dolarnya, tentu berapa volume yang kita belanjakan. Kalau belanja 0,1 berarti 27,5 dolar. Kalau lot kita misalkan 1 dolar, misal lot kita 1, maka profit kita adalah 275 dolar dalam waktu 1 jam, tidak sampai 2 jam. Ngitungnya begini, kita masuknya misalkan 0,1 saja, bergerak 200 pip saja, berarti 200 dikali lot kita 0,1, 20 dolar. Berarti sekitar hampir 300.000 rupiah. Tidak butuh waktu lama kalau kita tahu ilmunya, tahu tekniknya. Sehingga kalau misalkan target kita satu hari butuh hanya 300.000 rupiah, ya sudah, satu kali transaksi selesai sudah. Tidak usah otak-otik tangane, tidak usah masuk-masuk lagi sudah. Ya, sesuai dengan targetnya. Tentu masing-masing punya target nanti berbeda-beda. Yang penting kita tahu peluangnya. Oh, peluangnya ini mau lanjut naik, pasangi buy atau entry buy. Kemudian kalau sudah selesai, ya sudah selesai dulu. Break dulu, kosongkan transaksi, kita review lagi, lihat lagi nanti candle berikutnya terbentuk seperti apa. Peluang terbentuk, candle terbentuk peluangnya nanti, tentu kita harus memahami candlestick lagi. Kita baru memahami yang namanya support dan resisten. Satu peluang dari support resisten kita dapat profit. Nanti kita bisa dapat peluang dari pola candle, dari ring, macam-macam. Oke, ada pertanyaan dulu di support dan resisten ini. Materi support dan resisten dimatengkan dulu. Nanti kalau belum jelas dilanjut, tambah bingung, tambah mumet nanti. Lebih baik di awal diulang-ulang, tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak paham, dicoba lagi. Kalau tidak paham, dicoba lagi. Atau kalau definisinya belum jelas, tanyakan. Ya, biasa di dalam belajar itu memang susah di awal. Oke, ini ada yang mau bertanya dulu, Mas Pak Ahmad, yang dari Sulawesi. Monggo Pak, kalau mau bertanya silakan. Boleh pakai audio, boleh pakai chat. Oke, silakan. Bisa diketik juga boleh, biar nanti efektif, sehingga saya bisa menjelaskan yang lain. Atau kalau misalkan mau disampaikan secara langsung, silakan, boleh. Oke, untuk menentukan support dan resisten, atau resisten harus tinggi sama dengan support yang sudah ditentukan ya Pak. Oke. Jadi untuk kalau satu kali sudah ketemu, misalkan support, maka resistennya tidak harus sama persis, minimal mendekati. Artinya kita gunakan visual, tidak usah pakai perhitungan, tidak usah pakai matematika, kelamaan nanti. Ya biarkan mereka yang menggunakan rumus, biarkan. Ya ada memang rumusnya, tetapi ketika kita menggunakan rumus itu nanti terlalu jauh dan kita tidak bisa menemukan peluang di sana. Wijaya Trading selalu punya catatan sendiri untuk mempermudah teman-teman lebih bisa profit di sana. Ya, apakah nanti misalkan tidak di breakout dia kembali? Ya pasti, kalau tidak breakout pasti kembali. Karena kalau tidak tembus pasti akan balik lagi. Contoh ini tidak tembus, dia akan kembali ke atas. Kalau nanti di atas ini tidak tembus di sini ya, balik lagi sudah. Kalau tembus dia akan lanjut. Contoh lagi, ya saya masuk di Euro USD biar nanti tak
ganti market. Kemudian untuk mengkonfirmasi bagaimana, ya harus betul-betul tunggu sampai breakout. Kalau tidak breakout jangan dijadikan patokan sudah. Contoh lagi yang dekat. Yang ini misalkan, ya katakanlah ini ya, kita ada seperti ini. Contoh lagi, perhatikan, menentukan support dan resisten bantu. Jadi kita menentukan support resisten ini bukan untuk pasar, bukan untuk menentukan market di sana, bukan. Ini adalah untuk mempermudah kita mengenali lebih dini nanti market berikutnya itu dia bakalan naik atau sebaliknya mau berbalik. Ketika kita sudah menemukan peluang dari titik support dan resisten bantu kita ini, maka akan lebih mudah kita mendapatkan profit sudah. Biarkan apa kata orang, ini pakai apa, biarkan saja. Yang penting profit. Ingat teman-teman, kita belajar banyak, belajar teknik, belajar ilmu. Trading ini bukan untuk dinilai, bukan untuk kita pinter, bukan kita untuk nanti dilombakan, tetapi untuk kepentingan kita. Ketika kita bisa mengenali, kita bisa entry di sana, bisa profit di sana, disitulah tujuannya. Masa bodoh orang mau ngomong yang macam-macam. Yang penting tiap hari profit itu aja sudah. Apa kepentingan mereka gitu aja. Yang penting kita tahu ada teknik seperti ini, kemudian ada peluang, kita entry masuk profit, selesai. Karena yang menilai adalah kita sendiri nanti. Profit banyak, besar, kecil, maka kita yang menikmati, bukan orang. Orang itu biasa cuma menggonggong, artinya mohon maaf ya, cuma komentar sing mungkin tidak tahu karena dia tidak ngerti. Ya, tapi ketika kita sudah menjalani dan bisa profit, bisa enjoy dengan teknik itu, ya kenapa mereka harus pusing dengan mereka? Yang penting kan profit masuk kantong itu tadi loh. Yang penting tujuan kita adalah bisa membaca peluang dan bisa profit di sana. Oke, intinya itu. Sekarang saya contohkan lagi ini. Ini saya contohkan ya. Untuk membaca ke depan, kita bisa dari titik support resisten. Dari mana? Sekali lagi, titik support resisten, cari ujung ekor. Cari ujung ekor dulu. Jangan langsung jadikan ini sebagai fix titik support resisten. Jangan dulu. Kita lihat dari perbandingan titik buka ke atas sampai ke bawah, ini mana yang terdekat dan masuk akal. Maka kalau yang kita pakai yang bawah ini terlalu jauh, ini tidak bisa. Berarti kita lebih di atas. Lebih di atas ini kira-kira jauh apa enggak? Kalau dilihat ini terlalu jauh, kita enggak terlalu mengenali nanti. Maka kita turunkan yang lebih dekat lagi. Tetapi tetap di area ekor ini. Nah, tetap di area ekor ini, kena dua ini. Yang lain juga masuklah. Kita bisa taruh di sini. Boleh juga sebenarnya di sini. Tapi kalau terlalu jauh, nanti kita tidak mengenali peluang. Karena yang kita butuhkan adalah peluang. Begitu ada peluang, kita masuk bisa dengan cepat profit. Maka kalau ini terlalu jauh, kita bisa turunkan di ya ini ekor yang ini. Sehingga kalau ini sudah ketemu jaraknya ini, sekali lagi jarak yang atas ini ketemu, maka titik support yang bawah ini seimbang dengan yang atas. Ya, kita bisa tarik garis keseimbangan. Tidak harus diukur dengan meteran, tidak harus diukur dengan angka. Pakai visual saja. Oke, berarti di sini titik supportnya. Perhatikan nanti ke depan bagaimana, apakah kita profit atau tidak. Yang bawah namanya support. Saya kasih highlight biar nanti lebih jelas di teman-teman. Ini adalah supportnya. Yang atas adalah resisten. Perhatikan, yang atas adalah resisten. Berarti ini resisten, support. Sekali lagi diingat, ketika nanti di area ini dia breakout itu menembus dalam bentuk volume tebal dan sudah jadi history, jadi candle utuh, berarti waktunya sudah berpindah dari jam 8 menjadi jam 9. Maka candle jam 8 inilah yang menjadi history, yang kita jadikan patokan, bukan yang masih jalan. Perhatikan, kita geser. Kalau masih menembus dalam bentuk ekor begini, maka ini
belum kita sebut sebagai breakout. Walaupun ujungnya sampai paling tinggi, kalau terakhir ditutup di bawah harga, di bawah garis resisten, maka tetap saja belum bisa breakout karena gagal, ditolak dari atas, ditolak terus ke bawah. Jadi ekor itu artinya ditolak. Awalnya naik, kemudian jadi ekor itu ditolak oleh seller, akhirnya turun-turun jadi ekor, geser lagi. Nah, perhatikan. Apakah ada yang breakout di sana? Tidak ada. Dari pergerakan ini dia tidak bisa. Dari pergerakan tidak bisa. Sampai betul-betul naik lagi sampai di ujung ini. Ini awalnya naik ini. Dari garis ini di awal adalah warna hijau. Kemudian seiring waktu ditolak. Terus turun sampai akhirnya melewati titik bukaan. Sehingga dari warna hijau berubah menjadi warna merah. Terus sampai ke bawah. Ya, kalau sudah ketemu begini, berarti kita bisa ambil posisi sell di candle berikutnya. Di candle selanjutnya. Kalau sudah tebal, breakout-nya tidak mampu, gagal, kemudian ditutup dengan warna merah yang tebal, minimal 75% dari keseluruhan warna hijau. Ini warna hijau, kalau kita gabung bodinya, ya belajar untuk kita mengkombinasi candle. Candle hijau ini kita kumpulkan ketebalannya sekian. Ya, kalau saya lukiskan begini. Ini adalah kumpulan candle hijau dari bodi yang bawah sampai ke atas. Kemudian tadi tidak breakout, artinya mau breakout tapi gagal, ditolak lagi ke bawah. Maka ketika tidak terjadi breakout dan ditutup dengan candle tebal minimal 75% dari candle keseluruhan dari warna hijau, maka di situ berpeluang untuk lanjut sell kalau ini merah. Maka di candle berikutnya kita ambil sell. Nah, ini peluang lagi di sana. Karena kita tidak jadi breakout, maka peluang kita ambil posisinya di sini. Kalau tadi breakout, maka tunggu sampai candle ini terbentuk. Candle ini misalkan naik, nah hijau begini, tebal begini. Maka candle selanjutnya kita bisa entry buy di sana. Ya, begitu caranya. Kalau tidak breakout, maka tunggu candle ini terbentuk. Ya, candle selanjutnya itu terbentuk seperti apa? Ternyata candle yang ini terbentuknya warna merah tebal. Kita ukur lebih dari 75%. Maka candle berikutnya kita bisa entry sell. Sampai di mana dia turun? Ya enggak tahu. Market itu sampai di mana enggak tahu. Jangan terus nanti sampai di sini kita ambil tunggu profitnya di sana. Jangan. Ketika sudah profit lebih dari yang kita targetkan, exit dulu, close dulu. Dari sini kalau sudah profit selesai. Berarti apa yang kita kerjakan? Menunggu candle berikutnya terbentuk lagi. Walaupun ini merah panjang, dua merah panjang, tetapi di bawah ini ada namanya support. Dia tidak bisa menembus sampai sini, kembali ke atas. Sekali lagi, ini juga berpeluang nanti lanjut naik. Maaf, ya bukan lanjut turun, tapi bisa kembali ke atas lagi. Terbukti di candle selanjutnya ini naik lagi. Kita geser lagi. Nah, naik lagi sampai sini tidak ternyata tidak sampai kuat ya. Naiknya tidak sampai titik resisten lagi. Berarti kalau begini bagaimana? Kalau tidak ada kejelasan, tidak ada sinyal, tidak ada petunjuk yang kita baca, maka kita tidak boleh memaksa untuk entry di sana. Ketika ini sudah ganti candle, kemudian awalnya naik kuat sekali di atas, kemudian ternyata dia mau breakout, ini sudah nembus. Tapi lagi-lagi waktu yang berbicara lain. Ketika dia sudah dalam perjalanan berikutnya ditolak oleh seller, bahkan ditutup dengan candle warna merah. Ini artinya apa? Penolakan sell yang luar biasa. Sekali lagi, penolakan sell yang luar biasa. Apakah kita bisa ambil posisi sell? Jangan dulu, walaupun ini penolakan sell, tetapi kita membutuhkan satu konfirmasi lagi. Minimal di candle selanjutnya ada merah, baru nanti kita sell. Kita geser. Nah, ternyata dua candle tidak ada turunnya sama sekali. Maka kita tunggu lagi sampai ketemu. Ternyata mencoba untuk kembali naik lagi sampai di atas.
lagi-lagi gagal di tengah perjalanan karena dibentur oleh resisten di sana. Pas di ujung kembali ditutup dengan warna merah. Nah, dari sini kita sudah bisa ambil peluang. Ini tidak bisa breakout. Satu. Yang kedua, ekornya panjang. Dia juga gagal breakout. Perhatikan. Berikutnya yang ketiga adalah mencoba naik gagal lagi. Ini adalah ketiga. Kalau sudah ketemu multiple rejeksi atau rejeksi yang berturut-turut, kita lihat tangganya dari tinggi menuju rendah, dari tinggi menuju rendah, maka kita bisa ambil posisi sell di sana. Di mana ambil posisi sell? Setelah ini terbentuk, di candle berikutnya baru kita ambil sell. Ya memang awalnya naik, tetapi pada akhirnya turun. Kalau kita ambil posisi sell, maka kita dapat sekitar 65 pip. 65 pip kalau kita pakai 0,1 berarti dapat $6. Cukup apa tidak? Ya misalkan belum cukup, ya berarti kita tunggu lagi. Nah, perhatikan. Nah, ini sempat naik. Misalkan tidak di close di sini tadi. Kita entry di sini, saya perbesar biar lebih dekat. Ya. Kita lihat yang di sini tadi kita entry-nya sell, misalkan kita di sini sell. Ya, sell di sini. Karena kita tidak cukup dengan profit $6 misalkan, berarti kita tunggu di candle berikutnya. Candle berikutnya kita sempat floating, karena floating minus panjang. Di atas ini floating sampai 150, artinya walaupun 150 tetapi masih dalam batas normal, karena batas maksimum kita adalah 500. Maka candle ini kita biarkan tetap. Satu candle atau 1 jam kita masih belum profit. Baru di candle berikutnya ini kita profit. Kok tahu ini kan hijau? Sebelum hijau, jangan lupa ini turun dulu. Sebelum naik, ini turun dulu, teman-teman. Jadi kalau tadi ngambil di sini, kemudian turun sini. Nah, sampai 120 pip. Kalau jenengan belum close di 120 pip, berarti belum paham. Karena 120 pip sudah bagus. Ya, rata-rata kita ngambil paling sekitar 60 sampai 100, 60 sampai 100 itu udah bagus sudah. Bahkan ada kadang cuma 40 pip, 50 pip. Tergantung kita nanti bagaimana pengalaman kita. Kalau sering profit dengan mungkin angka 60, 100, ya silahkan, yang penting bisa paham. Yang penting bisa paham di sana. Kemudian perhatikan ini selesai ya, tadi misalkan ini sudah selesai, kita sudah profit, selnya sudah profit, maka selnya kita hapus dulu. Berikutnya perhatikan setelah sempat turun, akhirnya dia naik. Artinya apa? Artinya tidak breakout di sana. Ini perhatikan, tidak breakout. Kalau sudah berkali-kali tidak bisa breakout, maka kita tunggu di candle berikutnya. Nah, setelah ini turun tidak mampu, akhirnya dia naik kuat. Ya, perhatikan. Nah, setelah ini kuat, sampai di mana kekuatannya, kita lihat ini break apa enggak. Masih belum breakout. Walaupun sebenarnya kita sudah bisa tahu ini bakalan naik. Dari mana saya tahu ini bakalan naik? Sekali lagi belajar untuk kita membaca kombinasi candle. Ini merahnya kita kombinasi. Ya, merah ini sampai sini berarti. Bodi merah sama merah kita kumpulkan, maka disinilah. Dari sini ini sudah 75%. Hijaunya kalau kita lihat sudah 75% dari warna merah. Maka mindset pertama kita, oh berarti mau naik. Oke, saya lanjutkan dulu. Belajar membaca kombinasi candle. Jadi candlenya yang merah ini kita gabung, bodinya kita kumpulkan, kemudian kalau berikutnya ada candle berlawanan yang sudah lebih dari 75%, maka di situ mindset kita simpan dulu satu peluang, yaitu mau naik.
Nah, untuk mengkonfirmasi tentu harus melihat lebih kuat lagi. Ya, kalau misalkan sudah yakin ini turun, tidak kuat, naik lagi, sudah tebel di sini, jamnya sudah mulai tua, ambil sell boleh, ambil buy boleh. Tapi kalau masih ragu, belum pengalaman, tunggu sampai breakout. Breakoutnya ini selesai dulu satu candle. Baru di candle berikutnya kita di sini pasangi buy. Nah, buy-nya di sini, di candle ini. Nah, setelah kita di sini buy, maka kita dapatnya panjang. Setelah breakout ini kita ambil posisi buy, atau kalau misalkan teman-teman sudah paham dengan latihan body warna merah dibanding dengan body hijau, hijaunya ini dari sini ke sini, ini adalah body warna hijau. Kalau kita satukan antara merah dan hijau, maka sudah lebih dari 75%. Kalau sudah terbiasa, ini tahu ini bakalan naik. Tapi kalau belum pengalaman, kita hanya mengandalkan breakout, maka tunggu sampai breakout ini selesai. Candle yang ini harus terbentuk sempurna. Baru di candle berikutnya kita ambil buy di sini. Di sini buy. Di candle berikutnya ini buy. Satu candle ini sebenarnya kita sudah dapat profit sebenarnya. Mungkin tidak banyak tapi 60-an, sekitar 80 pip lah. Kalau misalkan targetnya belum cukup, mungkin ditunggu lagi karena trennya sudah naik kuat. Sekali lagi kalau tren kuat, ada kalanya kita mengambil lebih banyak. Kayak hari puasa, jelang lebaran, itu namanya tren. Seperti ini kalau sudah tren, ya kita mungkin bisa menunggu lebih lama untuk mendapatkan profit yang lebih. Tapi sekali lagi harus tetap mempertimbangkan modal dan ketahanan kita. Ini akhirnya dua candle masih berturut-turut. Jangankan dua candle, satu candle ini kita sudah profit. Ini 80, yang kalau kita tunggu di candle berikutnya berarti dapatnya sekitar 298. 298 itu kalau kita menggunakan lot kecil, misalkan kita menggunakan lot 0,1 saja dikali 298, berarti 29,8 dolar. Jangan dilihat angkanya. Ya, kalau kita trading jangan dilihat angkanya ini. 29 ini kalau kita kurskan, ya kalau kita kurskan ini sudah dapat 400.000. Kerja apa coba kita kerja dapat 400.000 ini dalam waktu yang sangat cepat. Oke, itu tadi menentukan support dan resisten. Sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan, ada pertanyaan dulu dari Pak Ahmad Effendi. Berarti harus menunggu candle konfirmasi? Ya betul, harus nunggu. Harus betul-betul sudah fix, harus breakout. Tunggu selesai. Kemudian Pak Hasim, menentukan support dan resisten apa harus di jam pembukaan? Harus, karena kita mengenali lebih awal. Kalau sudah di tengah-tengah berarti nanti kita akan ketinggalan. Support resistnya sudah berbeda. Walaupun dengan di siang juga tidak apa-apa. Cuma kalau sudah ditembus breakout, berarti tidak ketemu peluang breakoutnya. Minimal peluang itu melayang, kita tidak tahu. Ini support dan resisten bantu kita. Ya. Kalau kita menentukan support dan resisten sesuai dengan buku, artinya normatif, ada rumusnya, banyak rumusnya. Ya mungkin kalau di laptop, di komputer tinggal download indikator dimasukkan. Tetapi jangan lupa, itu nanti terlalu jauh. Ya sekali lagi saya sudah belenger dengan support resisten yang dengan normatif dengan buku begitu. Karena itu kenapa saya menentukan support dan resisten yang sederhana, gampang, tapi kita bisa profit. Intinya di situ. Kemudian apa kalau candle sudah trending gak berisiko kalau buy lagi? Buy lagi yang mana, bagaimana maksudnya? Ya Bu Riani, kalau candle sudah trending gak berisiko kalau buy lagi? Ya
kita kalau udah trending justru harus ngikuti. Kalau trending baik ya justru jangan melawan. Kalau melawan berbahaya tanpa kita punya keahlian. Karena udah trending ya kita ngikuti trending. Karena ini kita kan tidak melawan. Breakout kita ambil buy. Kan tidak melawan. Bahkan ini searah dengan tren. Market itu kalau sudah searah dengan tren lebih enak. Apalagi baru breakout. Kalau baru breakout itu peluangnya besar sekali. Oke, ada lagi yang bertanya dulu ini. Support resisten. Oke, kalau tidak ada kita lanjut di ring tadi. Ring itu adalah batas kemampuan harian atau batas kemampuan periode tertentu. Contoh, ring 1 hari yang ini, yang saya buat ini, yang ada resisten support ini, kita ukur dari ujung atas ke ujung bawah. 658. Berarti candle berikutnya berpotensi sekitaran 658. Perhatikan. Ya, ada kalanya juga kita lihat. Kita ukur ketika sudah naik menjadi 658. Nah, ini kan sudah lebih dari 700. Maka kita gunakan di dalam 1 minggu terakhir cari yang paling tinggi. Ya, dari sini kita lihat yang kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cari yang paling panjang. Contoh ini. Ini yang paling panjang dari 7 hari 721. Oke, kita simpan 721. Kemudian 749. Masih berarti kita ambil yang tinggi 749. Kemudian ini adalah 817. Oh, ini yang masih ada nih. 838. Berarti kita lihat, kita simpan yang terbesar 838. Kemudian yang ini 600. Masih kalau 838. Sekarang yang ini kita ukur 700. Masih kalah dengan 800. Kemudian yang ini kita ukur paling ujung tinggi dan ujung rendahnya. Ini baru 700 tidak sampai. Berarti kita 800 tadi. Nah, berarti yang panjang ini di kisaran 800 itu akan dia kembali. Kita lihat apakah sekitaran 800. Nah, ternyata 900 lebih. Ya, ternyata 900 lebih. Nah, kalau sudah 1 minggu dari pergerakan candle ringnya itu sudah ditembus, maka kita jangan masuk di sana, jangan mengambil berbalik arah, karena di situ berpeluang besok akan lanjut lagi. Perhatikan. Nah, besok akan lanjut lagi. Apalagi sampai di malam dia tidak turun, maka besoknya berpeluang untuk lanjut lagi. Yang begini ini harus peka. Jadi 1 hari kemarin kalau ditembus, kalau misalkan dilebihi, dilewati, cari dalam 7 hari terakhir itu paling tinggi. Kalau 7 hari itu paling tinggi sudah dilewati tetapi tidak ada sinyal turun. Ya, ternyata 830 sekian, ini tidak ada sinyal tanda-tanda turun. Nah, ini 900. 900 perhatikan candlenya tebal semuanya. Ini dari sekian ini candlenya tebal semuanya, tidak ada yang tipis sama sekali. Artinya tidak ada potensi untuk turun, tidak ada reversal sinyalnya. Maka kita tidak usah masuk di sana, tidak usah masuk buy, tidak usah masuk sell juga. Lebih baik kita menunggu peluang besok lagi kalau sudah malam. Di atas jam 12 usahakan tidak usah masuk. Oke, karena kalau sudah begini besok berpeluang naik lagi, perhatikan. Nah, naik lagi. Ini naik lumayan kalau sudah begini, ini naik lagi sekitar 700. Selnya cuma kecil sekali. Ya, itu adalah ring. Kalau HP bagaimana cara mengukurnya? Kalau di HP pakai manual. Artinya geser, arahkan atau arahkan kita atau tombol kita, tangan kita ke namanya crosshair. Di atas itu ada kayak tanda plus yang begini, crosshair.
klik satu kali, kemudian arahkan di salah satu puncaknya, boleh atas dulu, boleh bawah dulu. Arahkan, kemudian sebelah kanan akan tersorot angkanya, dicatat, dicatat biasa atau kalkulator. Dihitung yang belakang saja. Kemudian setelah itu, setelah dicatat, maka kita geser lagi ke bawah. Tidak usah diklik ya, digeser, diarahkan, diluruskan dengan mistar. Yang sebelah kanan pasti ada highlight harga di sana. Di situ nanti dicatat, kemudian arahkan ke paling bawah, harga paling bawah, ekor atau body, pokoknya paling bawah dari satu hari itu. Di sebelah kanan ada highlight harga, dicatat lagi. Dikurangi, boleh dari atas dulu, boleh di bawah dulu. Tidak pengaruh min plusnya, yang penting berapa pergerakannya. Itulah yang namanya ring. Sampai di sini mengerti dulu apa enggak? Soalnya kalau pemula memang agak berat. Ya, agak berat memahami, apalagi di awal-awal tidak pernah dijelaskan yang begini-begini. Yang ada dikasih screenshot biru-biru, ini profit besar, ini profit besar. Dasar kita ini butuh banyak uang, ya non sewu, ini pengalaman juga saya butuh uang banyak, dikasih iming-iming profit yang luar biasa, enak, gampang, kita kepencut pasti, pengen masuk di dalamnya. Parahnya lagi yang ngajari, pokoknya ditaruh nanti ada biru, close, kalau belum biru biarkan saja. Akhirnya biarkan saja ya, melayang, habis semuanya. Loh kok habis? Oh sampean begini, macam-macam. Karena tidak tahu ilmu dan tekniknya. Kemudian ada yang bertanya lagi, strukturnya itu pertama harus melihat ring harga dulu ya. Terus mencari support resisten. Nomor satu support resisten dulu. Ya, support resisten dulu. Ring itu kalau sudah nanti dia bergerak kuat. Contoh bergerak kuat begini, sudah mulai naik, sudah mulai tinggi, maka kita baru hitung ringnya yang kemarin. Tujuannya untuk apa sebenarnya ring ini? Untuk mencari titik pembalikan. Ya sebagaimana saya jelaskan, market itu tidak ada yang lempeng naik terus. Kalau permintaan bawang merah itu berkurang, artinya tidak banyak orang, tidak ada musim nikahan, tidak ada musim raya, maka tidak banyak orang beli bawang merah. Ya, artinya permintaannya turun. Kalau permintaannya turun, ya tidak ada orang yang beli, maka pasti harga kan turun juga. Ya harga pasti turun, karena tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli, kalau dikasih harga tinggi, siapa yang mau beli? Oh, harga rendah aja tidak ada yang beli. Ya begitu. Jadi ketika sudah mencapai titik puncaknya, harga itu sudah mencapai titik puncaknya, misalkan bawang merah mencapai titik sampai misalkan 60.000, maka harga bawang merah ini tidak akan mungkin di 60.000. Kenapa? Ada kepentingan lain yang nanti sangat bertentangan dengan harga. Contohnya penjual makanan, penjual sate, ya semua yang berbau bawang merah akan kelabakan di sana. Kalau dibeli dengan harga mahal, kalau tidak dibeli tidak bisa jualan. Kenapa? Harganya tinggi ya. Makanannya pasti harus dinaikkan. Maka ketika harga tinggi begini, pasti yang beli turun. Atau minimal akan ada spekulan, orang mencari peluang di sana. Misalkan saya punya tanaman bawang merah, di luar harganya 60.000. Biar cepat laku, maka saya jual 50.000. Apakah saya rugi? Tidak, karena saya panenan sendiri, saya bukan kulakan. Begitu turun maka berbondong-bondong ke sini. Inilah yang namanya market. Tidak ada yang titik puncak terus, pasti gelombangnya naik turun. Kalau di atas pasti sudah kembali. Kalau sampai di bawah titik nadir, titik paling bawah, bawang misalkan bawang merah ini sampai turun di harga 20.000 misalkan. Ini mau turun lagi tidak bisa nanti nanam, tidak bisa. Modalnya tidak cukup, maka inilah titik paling rendahnya. Maka lama-kelamaan dia akan naik lagi 24, 25, 30 dan seterusnya. Termasuk di market
trading. Ya, termasuk di sini. Ketika mencapai titik puncaknya, sangat tidak mungkin nanti di atas terus. Pasti ada koreksi, ada turunnya ini, turun sebentar. Walaupun pada akhirnya naik lagi karena masih tren. Tapi perhatikan, di puncak selalu turun. Nah, kalau kita paham peluang begini, ya kita ngambil sedikit turunnya begini loh, udah dapat ratusan poin. Ya, begini naik lagi, coba perhatikan. Sampai di atas turun lagi, sampai di bawah naik lagi. Ya inilah market. Sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana membaca peluangnya itu. Pelan-pelan nanti kita sambil jalan, sambil praktek nanti akan ketemu dengan sendirinya. Tapi jangan lupa, kalau tidak paham, tanyakan screenshot karena harus ada koreksi di sana. Kalau jangan belajar tanpa dikoreksi, sudah tahu salah, tidak mau membenarkan karena tidak ada koreksi, merasa sudah betul. Ya, siapa yang mengkoreksi? Tentu orang yang lebih bisa. Dewan juri itu tidak mungkin temannya sesama teman yang sama-sama baru belajar. Selalu dia yang ahli di sana. Dia punya kompetensi di sana. Itu yang berikan penilaian. Jadi apakah ini sudah memenuhi syarat atau belum, tentu harus diberikan evaluasi, harus dikoreksi di sana. Nah, kalau semakin nanti kita nyoba, kemudian salah kita koreksi, berikutnya pasti ada peningkatan. Ya, teman-teman juga begitu. Kalau misalkan belum bisa, coba kalau pas transaksi awal itu di screenshot catnya, kemudian angkanya, tanyakan, ini kira-kira betul apa enggak? Atau misalkan di screenshot sendiri disimpan ya. Setelah itu akhirnya seperti apa? Rugi apa untung? Kalau rugi, di screenshot lagi. Tadi masuk di sini kok saya jadi rugi nih. Salah apa betul di analisa saya? Ya minimal ada koreksi di sana sehingga ada evaluasi, ada pembenahan ke depannya. Besok lagi tidak diulang-ulang lagi. Kalau sudah salah diulang ya jatuh nanti. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita naikkan satu step lagi. Satu step lagi namanya mengenal pola candle. Mengenal pola-pola candle. Yang ini yang kita paling penting harus difahami. Pola-pola candle. Yang pertama, yang teman-teman harus tahu nanti namanya doji. Doji ini ekornya panjang, bodinya kecil. Boleh di atas, boleh di bawah. Atau tanda plus. Istilah doji ini artinya titik buka dan titik tutupnya sama atau hampir sama. Ini doji namanya. Ya, bisa di atas, bisa di bawah. Ekornya makin panjang, bodi makin kecil, di situ makin akurat. Ini tanda plus atau begini. Atau begini. Ini namanya doji. Kemudian yang kedua ada engulfing. Engulfing ini artinya menutup. Yang ditutup apa? Jadi menutup candle sebelumnya. Saya kasih contoh begini. Warna hitam. Awalnya trennya turun, misalkan tren turun dulu. Kemudian berikutnya setelah tren turun, ini tiba-tiba ada candle warna merah hijau berlawanan. Nah, yang dimaksud dengan engulfing adalah candle setelahnya ini menutup candle sebelumnya. Yang ditutup apa? Bodinya. Ini bodinya ditutup. Saya kasih warna yang jelas. Jadi yang ditutup adalah bodi sebelumnya. Ya, akan lebih akurat jika ini berada di ujung tren. Oke, ini menutup. Sebaliknya, berarti kalau ini ditutup warna hijau, berikutnya dia berpeluang untuk
ngikut candle yang terakhir atau reversal istilahnya. Reversal itu dari turun menjadi naik. Kalau yang doji tadi ini juga pembalikan, reversal namanya. Jadi kalau misalkan ekornya di atas panjang, maka candle berikutnya dia berpeluang untuk turun. Dibalik, ekornya di atas dia akan turun ke bawah. Ekornya di bawah dia akan naik ke atas. Tetapi sekali lagi harus berada di ujung tren lagi. Di puncak tren namanya. Oke, ada engulfing artinya menutup. Setelah engulfing ada lagi yang namanya doji star. Doji star atau morning star. Ya, morning star, evening star. Gambarnya seperti apa contohnya? Nah, saya akan berikan contoh bagaimana morning star dan evening star. Ya, jadi awalnya begini, contoh awalnya adalah tren turun. Ya, turun kemudian setelahnya ada candle kecil. Ya, misalkan ini candle kecil di sini. Ya, candle kecil begini. Selanjutnya diikuti candle lebih tebal. Ya, ini adalah candle berikutnya. Jadi ini adalah satu paket yang namanya doji star atau morning star. Kalau yang bawah begini, yang namanya evening star. Ini apa khasiat atau ini apa sinyal yang ditunjukkan ini? Ini adalah sinyal dia akan naik. Jadi ada candle misalkan turun, ini trennya turun, ya tren awalnya turun, kemudian diikuti candle kecil atau bintang. Bintang di sini dalam artian candle doji. Antara titik buka dan titik tutupnya sama atau hampir sama. Selanjutnya diikuti candle lebih tebal, warna hijau lagi, maka di candle berikutnya ini berpeluang dia akan lanjut naik atau reversal dari tren turun menjadi naik. Demikian juga yang kalau di atas diawali dari tren naik dulu misalkan. Diawali dari tren naik dulu. Tren naik itu saya lambangkan atau saya analogikan dengan hijau. Ini anggap saja di sini hijau, hijau. Kemudian setelah naik di ujung di sini ada doji. Ya, mungkin doji bisa tanda begini atau bodi kecil begini. Selanjutnya diikuti dengan candle warna merah yang tebal. Ya, ini boleh warna hijau, boleh warna merah, tapi rata-rata di sini kebanyakan hijau, kebanyakan merah. Ini adalah doji. Kemudian berikutnya candlenya tebal. Ini bukan berarti utuh begini ya, ada kalanya nanti ada ekornya. Yang penting bodinya tebal. Maka ini adalah satu paket yang namanya doji star atau morning star. Ini dia akan lanjut turun. Oke. Doji, engulfing, kemudian doji star atau morning star, evening star. Artinya star-star berarti bintangnya dianggap sebagai ciri khasnya. Oke, satu lagi yang keempat adalah outside bar. Seperti apa outside bar?
kita lanjut dulu. Yang keempat tadi outside bar. Outside bar. Outside di luar, bar itu baris. Artinya apa? Jadi kalau outside bar ini hampir sama dengan doji star, bedanya dia menutup lebih panjang. Contoh, ini tren awalnya turun, kemudian di sana ada candle lagi, misalkan ini hijau ya. Ya, ini bukan star tapi candle, ada ekor, candle body tebal. Boleh body tipis, boleh body tebal. Kalau tipis nanti jadi morning, kalau tebal kemudian harus diikuti di candle berikutnya seperti apa. Ini pun tidak harus ungkul, ada kalanya nanti ada ekornya begini. Kemudian selanjutnya diikuti dengan candle lagi warna yang berlawanan dengan tren merah ini. Nah, ini warnanya harus hijau. Diikuti hijau lagi. Nah, hijaunya ini harus lebih panjang dari body yang dua sebelumnya ini, termasuk ekornya. Ya, kalau tadi yang namanya engulfing dia hanya bisa lebih panjang dari tutupan bodinya, dari bukaannya atau ujung bodinya. Kalau di outside bar, maka ini lebih panjang dari keseluruhannya, menutup kesemuanya. Maka ini dia akan lanjut naik atau reversal dari tren turun menjadi naik. Sebaliknya, ketika dimulai dari tren naik dulu, ya misalkan trennya naik dulu, kemudian diikuti dengan misalkan candle lagi di sini, ya boleh seperti ini. Nah, setelah terbentuk body kecil atau terbentuk candle kecil, tetapi bukan doji, kemudian diikuti dengan candle selanjutnya lebih panjang tapi berlawanan arah. Ya, misalkan ini yang hijaunya ini candle segini. Nah, ini adalah namanya outside bar, jadi satu paket namanya outside bar. Ini harus mengenali yang begini nih. Oke. Sekarang saya contoh penerapannya. Kalau hanya gambar-gambar toh enggak bakalan paham sampai nanti. Kita lihat penerapannya bagaimana. Oke. Saya coba dengan Euro USD yang lain biar enggak banyak gambar. Oke, ini contohnya. Kalau kita baca misalkan yang dimaksud dengan outside tadi apa ya pertama? Doji ya. Doji dulu. Doji itu harus berada di ujung tren. Ini doji. Panjang, turun, diikuti ujung. Ini namanya doji. Doji makin panjang ekornya, makin bodi kecilnya, makin kecil bodinya, dia makin akurat. Kalau bodinya kecil, ekornya panjang, panjangnya di bawah, maka dia akan berpotensi naik. Sebaliknya kalau di ujung atas ada doji, di ujung tren nanti dia akan turun, harus panjang. Nah ini salah satunya ini. Ini adalah doji yang merah, yang atas sendiri. Atau kalau misalkan ragu dengan ketebalannya, berarti ini kita kategorikan di outside bar namanya. Atau engulfing jadi. Kalau yang satu ini tidak bisa, kita ini doji, misalnya tidak bukan doji, berarti kita tunggu lagi satu lagi. Dari di sini kita bisa, ini 1-2, ini kalau sudah dilewati dari 1-2, maka ini adalah outside bar.
Sebagaimana tadi kalau ada outside bar, berikutnya kita ada peluang sell di sana. Kita ambil peluang sell di sini, dapatnya sekitar 140-an, lumayan. Kemudian engulfing, Bu, atau engulfing itu menutupi garis sebelumnya. Ya, menutupi sebelumnya seperti apa yang ditutupi? Contoh ini hijau di ujung tren ya, berada di ujung tren. Awalnya hijau, kemudian ditutup candle sesudahnya, maka di candle berikutnya berpeluang untuk sell lagi. Ya, dengan segala pertimbangan nanti termasuk manajemen risiko, manajemen lotnya harus dipertimbangkan. Kemudian ada lagi yang namanya bullish engulfing, ini yang tadi yang ke bawah ini namanya bearish engulfing, yang jelas menutupi. Kalau menutupi berarti ikut yang terakhir turun kalau merah. Kalau yang ini tren turun kemudian ditutup dengan warna hijau, maka ini adalah bullish namanya. Bullish itu naik, engulfing menutupi. Di candle berikutnya kita ada peluang buy di sana. Sehingga kalau kita ambil di sini dapatnya 100-an. Kalau di 2 candle 2 jam 200 lebih dan seterusnya. Ada yang namanya doji star, kita cari doji star. Seperti apa doji star? Berada di ujung tren, kemudian yang tengah itu harus kecil. Ya, kalau yang tengahnya besar namanya outside bar. Oke, kita lihat dulu. Nah, kalau ini outside bar lagi nih. Ini outside bar. Yang ini adalah outside bar. Ya, ini juga bisa, yang ini adalah doji. Yang ini adalah doji, yang ini juga doji. Doji ekor atas dia akan turun, ekor bawah dia akan naik. Kemudian bergabung 1 2 3 menjadi doji star. Karena terlalu kecil ini berarti ini doji star. 1 2 3 paket, satu paket. Berarti di candle selanjutnya kita bisa ambil posisi buy lagi. Nah, kok bisanya history? Ya karena kita membahasnya sudah untuk mempelajari history. Nanti selanjutnya kalau market berjalan ya kita praktek dulu. Kalau praktek langsung tidak ketemu nanti. Waktunya tidak nutut nanti. Kalau pas praktek nanti, ketika nanti pas bareng-bareng, nanti ada peluang, biasanya ada yang tanya, oh, ini masuk apa gitu. Biar nanti kita baca ke depan. Ya karena ada yang celoteh, ada yang belakang. Kalau membahas yang sudah terjadi gampang. Ya semuanya berawal dari histori, tidak ada yang kita langsung berdiri sendiri, tidak ada. Berdasarkan histori. Sekali lagi kalau kita berdagang, kita taunya hari Senin rame, hari Selasa rame, hari Jumat tidak, hari Sabtu tidak. Itu dari mana? Apa dari nenek moyang? Pasti dari histori yang kita kerjakan, yang kita sudah jalani. Histori itu sejarah yang terbentuk sebelumnya. Kita bisa tahu kalau orderan kita banyak di musim-musim puasa karena dari mana? Dari histori dulu. Tahun yang lalu begini, tahun yang lalu begini, tahun-tahun dulu begini. Itu histori. Makanya kalau ada bilang hanya bisa membaca histori, ya karena memang histori itu yang bisa menjadikan tolak ukur kita, minimal pijakan kita untuk ke depan. Tanpa histori tidak ketemu kita nanti. Katanya adanya kita karena ada orang zaman dahulu begitu. Ada pertanyaan masuk dulu, saya bacakan. Ini direkam enggak? Saya rekam Mas, banyak nanti. Lama sekali tapi nguploadnya aja kadang lama sekali saya nanti. Makanya agak telat ya. Oh, Pak Effendi, ini agak jaringannya putus-putus suaranya. Enggak apa-apa Pak, nanti bisa lihat videonya. Bisa lihat nanti rekotannya. Saya rekod semuanya, cuma panjang, makanya agak lama. Yang penting tahu aja. Tahu tekniknya, kemudian kalau nanti sekilas nanti melihat videonya minimal tahu begini. Paling tidak mengingatkan, kalau nanti ada kesulitan tanyakan, kalau kurang jelas ikut lagi kelas lagi. Ya, ikut kelas berikutnya enggak apa-apa nanti silakan. Biar tambah matang. Oke, untuk materi hari ini
sudah lebih dari cukup ya, ini sudah terlalu malam. Saya juga menyadari teman-teman semuanya banyak kerjaan sehari, capek juga. Jangan lupa tetap selalu berusaha untuk berlatih. Kita akan mendampingi teman-teman semuanya sampai betul-betul minimal mandiri. Jadi jangan berharap hanya selesai ini, enggak. Artinya masih panjang waktu kita untuk nanti sambung lagi. Kalau ada yang bertanya boleh, apakah bisa tanya di luar kelas? Boleh, bisa saja, silakan. Kalau saya lagi pas rame transaksi ya mungkin saya tunda karena saya juga kerja, saya juga butuh makan, butuh kebutuhan yang lain, sehingga kalau misalnya jawabannya agak telat ya mohon maaf, dimaklumi, tidak hanya satu dua orang yang membutuhkan, banyak sekali, dan semuanya kita akan layani satu persatu walaupun agak terlambat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan manfaat dari trading itu dengan cara-cara yang betul-betul mudah dan sederhana. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Sekali lagi jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar di akun demo dulu. Terapkan yang sudah kita sampaikan. Nanti ada kesulitan tanyakan, jangan sungkan, jangan ragu. Malam pun tidak apa-apa, kalau jangan bisa nih malam tanyakan sudah. Kalau selagi saya masih mampu menjawab dan saat itu bisa ada waktu saya jawab. Kalau mungkin masih ada kerepotan, selalu saya jawab, tetapi ada penundaan. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.